Tahukah Anda bahwa apa yang Anda makan bisa secara diam-diam merampok kemampuan Anda untuk bergerak bebas? Meskipun banyak lansia menerima rasa sakit pada kaki, kekakuan, dan kelemahan otot sebagai bagian normal dari penuaan, kenyataannya, diet Anda memainkan peran besar dalam mobilitas Anda. Setiap kali Anda makan, makanan Anda memiliki kekuatan untuk memperkuat atau memperlemah kaki, sendi, dan otot Anda tanpa Anda sadari. Dalam video ini, kami akan mengungkap 5 makanan yang mungkin Anda konsumsi setiap hari yang diam-diam menguras kekuatan kaki Anda, dan apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya. Ini adalah sesuatu yang bisa Anda ubah hari ini. Jadi jangan tunggu sampai besok untuk mengendalikan kesehatan Anda. Terus tonton untuk mengetahui apa yang sebenarnya menyebabkan masalah mobilitas Anda dan bagaimana Anda bisa melawan kembali. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video apapun. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung menganggap bahwa tantangan tertentu, seperti kelemahan kaki atau kesulitan bergerak, hanya bagian normal dari penuaan. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa beberapa makanan yang Anda makan setiap hari mungkin berkontribusi pada masalah ini? Ini benar. Makanan tertentu, yang sering dianggap tidak berbahaya atau menyenangkan, dapat diam-diam melemahkan otot kaki Anda, memperlambat peredaran darah, dan membuat mobilitas semakin sulit setiap tahun. Namun, ada kabar baik. Anda tidak pernah terlalu tua untuk membuat pilihan yang lebih sehat yang dapat membantu meningkatkan kekuatan dan mengurangi rasa sakit. Kekuatan untuk melindungi kaki Anda dan mengembalikan mobilitas Anda ada di tangan Anda, dan dengan beberapa perubahan sederhana pada diet Anda dapat mulai melihat perbaikan dalam waktu singkat. Panduan ini akan mengungkapkan bagaimana beberapa makanan umum diam-diam merampok kekuatan Anda dan apa yang sebaiknya Anda makan sebagai pengganti untuk mendukung kaki Anda, sehingga Anda bisa tetap aktif dan kuat bertahun-tahun yang akan datang. Dari gula olahan hingga lemak tidak sehat, makanan-makanan ini berkontribusi pada berbagai masalah, dari peradangan otot hingga gangguan peredaran darah. Tetapi jangan khawatir, dengan membuat pilihan makanan yang lebih cerdas, Anda dapat melawan efek-efek ini. Tujuannya bukan untuk membuat perubahan drastis dalam semalam, tetapi untuk secara bertahap memasukkan makanan yang tepat ke dalam makanan Anda. Ketika Anda memilih makanan yang kaya nutrisi, Anda memberi bahan bakar bagi otot, sendi, dan tulang Anda dengan blok bangunan yang mereka butuhkan untuk tetap kuat dan fleksibel. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang membuat perubahan kecil yang akan terakumulasi seiring waktu. Jadi, makanan mana yang harus Anda hindari untuk melindungi kekuatan kaki Anda? Dan yang lebih penting, apa yang sebaiknya Anda makan sebagai gantinya? Di bagian berikutnya, kita akan membahas 5 makanan yang diam-diam merusak kaki Anda dan memberi Anda alternatif yang lebih sehat yang akan membantu Anda mengembalikan kekuatan, mengurangi rasa sakit, dan menjaga mobilitas Anda saat usia bertambah. Bersiaplah untuk mengendalikan kesehatan Anda dan meningkatkan kualitas hidup Anda. 1. Gula olahan. Pembunuh otot yang diam-diam ada sesuatu yang sangat nyaman tentang manisnya hidup. Apakah itu sesendok gula di kopi pagi Anda, sepotong kue saat pertemuan keluarga, atau kebiasaan mengambil kue setelah makan malam? Rasanya tidak berbahaya, bukan? Seperti hadiah kecil setelah hari yang panjang. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kebiasaan sehari-hari ini diam-diam menguras kekuatan dari kaki Anda? Bagi banyak lansia, kelemahan otot, nyeri sendi, dan rasa lelah yang semakin meningkat adalah keluhan umum. Dan meskipun mudah untuk menganggap bahwa masalah ini hanyalah bagian dari proses penuaan, gula seringkali menjadi penyebab utama penurunan mobilitas yang dihadapi banyak orang dewasa yang lebih tua. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi konsumsi gula yang berlebihan secara perlahan melemahkan otot Anda, membuatnya lebih sulit untuk tetap aktif, dan meningkatkan risiko masalah mobilitas yang serius. Saat Anda mengonsumsi gula, baik itu dalam bentuk makanan penutup, soda, kue kering, atau bahkan gula tersembunyi dalam makanan kemasan, tubuh Anda akan mengalami lonjakan gula darah yang mendadak. Awalnya, ini mungkin memberi Anda dorongan energi, tetapi efeknya singkat. Lonjakan gula ini cepat diikuti dengan penurunan, membuat Anda merasa lesu, lelah, dan lemah. Seiring waktu, siklus lonjakan energi dan penurunan yang terus-menerus ini mengganggu kemampuan tubuh untuk mengatur energi dengan benar, sehingga membuat gerakan sederhana pun terasa menguras tenaga. Tetapi kerusakannya tidak berhenti di sana. Kelebihan gula memicu peradangan kronis, yang merupakan salah satu penyebab utama nyeri sendi dan kelemahan otot.
Ketika tubuh Anda berada dalam keadaan peradangan yang konstan, sendi Anda menjadi kaku, bengkak, dan nyeri, terutama di area yang menahan beban seperti lutut dan pinggul. Peradangan ini juga memengaruhi serat otot, menjadikannya kurang fleksibel dan lebih rentan terhadap cedera. Itulah mengapa banyak lansia merasakan nyeri kaki yang persisten atau sensasi berat, meskipun tanpa cedera yang jelas. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita juga menjadi lebih resisten terhadap insulin, dan diet tinggi gula hanya mempercepat penurunan ini. Ketika resistensi insulin terjadi, otot Anda berhenti menyerap nutrisi penting yang mereka butuhkan untuk tetap kuat, seperti protein dan asam amino. Tanpa blok bangunan penting ini, otot mulai menyusut dan melemah. Itulah mengapa lansia dengan asupan gula tinggi sering mengalami kehilangan massa otot yang lebih cepat. Ini membuatnya lebih sulit untuk menjaga keseimbangan dan mobilitas. Selain itu, gula juga mencuri kekuatan dari tulang Anda. Sedikit orang yang menyadari bahwa gula mengganggu penyerapan kalsium, yang menyebabkan tulang menjadi lebih lemah dan rapuh. Seiring waktu, ini meningkatkan risiko patah tulang, yang bisa sangat merugikan bagi lansia. Apa yang dulunya hanya jatuh sederhana sekarang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera serius yang memengaruhi kemandirian Anda. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan tentang ini? Solusinya bukan untuk menghilangkan semua rasa manis dari hidup Anda, tetapi untuk membuat pilihan yang lebih cerdas. Alih-alih gula olahan, pilih alternatif alami seperti madu, kurma, atau gula kelapa. Pilihan ini memiliki dampak yang lebih rendah pada kadar gula darah Anda dan dapat memuaskan keinginan manis Anda tanpa efek negatif. Buah-buahan segar adalah cara lain yang bagus untuk mengurangi keinginan akan gula sambil memberikan serat, antioksidan, dan vitamin penting yang melindungi otot dan tulang Anda. Dan ketika keinginan itu datang, pilihlah opsi yang lebih sehat seperti coklat hitam, kacang-kacangan, atau sedikit yogurt dengan beri. Pilihan ini tidak hanya memuaskan keinginan manis Anda tetapi juga memberikan manfaat gizi, berbeda dengan makanan manis olahan yang penuh kalori kosong dan sedikit atau bahkan tidak ada nilai gizi. Yang paling penting, waspadalah terhadap gula tersembunyi dalam diet Anda. Banyak makanan kemasan yang dipasarkan sebagai sehat seringkali mengandung gula. Yogurt, granola bar, saus salad, dan bahkan roti bisa mengandung banyak gula tambahan yang merusak kesehatan Anda. Selalu baca label dan pilihlah makanan utuh dan tidak diproses yang memberikan energi dan nutrisi yang bertahan lama. Pilihan kecil dan sadar yang Anda buat hari ini dapat memiliki dampak besar pada mobilitas dan kesehatan Anda di masa depan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan beri komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini bersama saya. 2. Makanan gorengan dan fast food, musuh tersembunyi bagi sendi Anda. Ada kepuasan yang tak terbantahkan saat menggigit kentang goreng yang renyah, mendengar suara kriuk ayam goreng, atau mencium aroma hangat dan nyaman dari camilan yang digoreng. Makanan-makanan ini seringkali lebih dari sekadar hidangan. Mereka terikat dengan kenangan pertemuan keluarga, perayaan, dan momen kesenangan. Mereka akrab dan mudah disiapkan, menjadikannya pilihan utama bagi banyak orang. Namun, meskipun makanan gorengan ini memanjakan lidah Anda, mereka diam-diam merusak kaki Anda, mengeraskan sendi-sendinya, dan membuat pergerakan menjadi lebih sulit seiring berjalannya waktu. Bagi banyak orang tua, mobilitas yang melambat, lutut yang sakit, dan perasaan berat dan lelah pada kaki dianggap sebagai bagian alami dari penuaan. Tapi, apa yang kebanyakan orang tidak sadar adalah bahwa apa yang Anda makan memiliki dampak yang sama besar terhadap mobilitas Anda seperti halnya berjalannya waktu. Makanan gorengan dan fast food, yang merupakan makanan pokok dalam banyak pola makan, adalah pilihan yang sangat merusak bagi otot, sendi, dan peredaran darah. 3 komponen penting untuk menjaga kekuatan dan pergerakan kaki. Ketika Anda makan makanan gorengan, tubuh Anda terpapar pada lemak trans berbahaya, salah satu zat yang paling merusak dalam pola makan modern. Lemak ini tidak hanya berkontribusi pada penambahan berat badan, mereka juga memicu peradangan yang meluas, terutama pada sendi Anda. Peradangan kronis bisa diam-diam merusak tubuh Anda, menyebabkan kekakuan, pembengkakan, dan rasa sakit yang membuat berjalan, berdiri, atau menaiki tangga terasa seperti tugas yang berat. Seiring berjalannya waktu, hal ini dapat menyebabkan penurunan kekuatan tulang rawan dan meningkatkan risiko artritis, yang mempengaruhi jutaan orang tua dan secara signifikan mengurangi mobilitas mereka. Namun, efek negatif tidak berhenti di situ. Makanan gorengan juga memperlambat sirkulasi darah, yang penting untuk kesehatan otot.
Sirkulasi darah yang buruk berarti otot Anda tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan, yang bisa menyebabkan kram kaki, kelelahan, dan perasaan berat yang membuat bahkan berjalan singkat terasa melelahkan. Bagi orang tua, menjaga sirkulasi darah yang baik sangat penting, bukan hanya untuk kesehatan otot tetapi juga untuk mencegah kondisi serius seperti trombosis vena dalam, DVT, dan penyakit arteri perifer, PED, yang dapat menyebabkan pembekuan darah berbahaya dan mengurangi mobilitas. Dampak lain yang memprihatinkan dari makanan ini adalah peran mereka dalam penambahan berat badan. Berat badan ekstra memberi tekanan tambahan pada sendi Anda, terutama lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Untuk setiap pon ekstra yang Anda bawa, lutut Anda menyerap 4 pon tambahan tekanan, membuat pergerakan semakin sakit dan sulit. Mungkin konsekuensi yang paling terabaikan dari makanan gorengan dan olahan adalah dampaknya pada kesehatan tulang. Makanan ini menghambat penyerapan mineral penting seperti kalsium dan magnesium, yang sangat penting untuk menjaga tulang tetap kuat. Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang, meningkatkan risiko patah tulang, masalah utama bagi orang tua, karena patah pinggul adalah penyebab utama hilangnya kemandirian pada orang dewasa yang lebih tua. Berita baiknya adalah bahwa tidak pernah terlambat untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Alih-alih mengandalkan makanan gorengan, cobalah metode memasak yang lebih sehat seperti memanggang di atas panggangan, atau mengukus. Gantilah minyak olahan dengan lemak sehat seperti minyak zaitun atau minyak alpukat yang mendukung kesehatan sendi. Dan ketika keinginan untuk ngemil datang, pilih camilan bergizi seperti kacang, chickpea panggang, atau camilan buatan sendiri yang memberikan gizi tanpa menyebabkan peradangan. Dengan perubahan ini, Anda dapat mendukung otot, sendi, dan tulang Anda serta menjaga kaki tetap kuat dan mobile selama bertahun-tahun. 4. Makanan tinggi natrium. Menguras kekuatan dari kaki Anda. Garam telah lama menjadi bahan pokok di banyak dapur. Ditaburkan pada telur di pagi hari, ditambahkan pada sup dan rebusan untuk makan malam, dan bahkan tersembunyi dalam makanan olahan demi kenyamanan. Itu adalah bahan sederhana dan akrab yang memberi rasa pada hidangan kita. Tapi bagaimana jika bumbu kecil ini, sesuatu yang begitu tertanam dalam kehidupan sehari-hari, diam-diam berbalik melawan Anda? Bagaimana jika apa yang membuat makanan Anda lebih enak justru menguras kekuatan Anda, terutama di kaki Anda, dan membuat gerakan menjadi lebih sulit seiring waktu? Banyak lansia mulai merasakan kaki terasa berat, pembengkakan, dan kelemahan otot, seringkali menganggapnya sebagai bagian tak terhindarkan dari proses penuaan. Namun, penyebabnya mungkin bukan hanya penuaan. Itu bisa jadi kelebihan natrium dalam diet Anda. Meskipun natrium sering dikaitkan dengan tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, natrium juga memengaruhi otot dan mobilitas Anda secara langsung. Terlalu banyak garam tidak hanya berdampak pada jantung. Ia dapat secara signifikan mengurangi kemampuan Anda untuk berjalan, berdiri, dan bergerak bebas. Salah satu efek paling berbahaya dari diet tinggi natrium adalah penahanan air. Ketika ada terlalu banyak garam dalam aliran darah, tubuh Anda akan menahan kelebihan air, yang menyebabkan pembengkakan di kaki dan pergelangan kaki. Anda mungkin merasa kaki Anda terasa lebih berat dari biasanya, pergelangan kaki tampak lebih bengkak dari biasa, atau sepatu Anda terasa lebih sempit. Pembengkakan ini bukan hanya tidak nyaman. Ini adalah tanda bahwa tubuh Anda sedang berjuang menyeimbangkan garam berlebih dalam sistem Anda. Kerusakan tidak berhenti di situ. Tingkat natrium yang tinggi juga dapat melemahkan sirkulasi darah, mencegah otot Anda mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan untuk tetap kuat dan sehat. Aliran darah sangat penting untuk menjaga fungsi otot, tetapi terlalu banyak garam dapat menyempitkan pembuluh darah Anda, meningkatkan tekanan darah, dan mengurangi efektivitas pengiriman nutrisi ke otot Anda. Kabar baiknya adalah mengurangi natrium tidak berarti mengorbankan rasa. Anda tetap bisa menikmati hidangan lezat tanpa bergantung pada makanan olahan. Alih-alih, fokuslah pada bahan-bahan segar dan utuh, serta beri rasa pada hidangan Anda dengan rempah-rempah, bumbu, dan bumbu alami. Pertimbangkan untuk beralih ke alternatif yang lebih sehat seperti garam Himalaya atau garam laut, yang mengandung mineral jejak yang bermanfaat bagi kesehatan Anda secara keseluruhan. Terakhir, selalu baca label makanan untuk menghindari natrium tersembunyi dan pilih pilihan rendah natrium untuk membantu menjaga kekuatan kaki dan mobilitas Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan beri komentar 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 5. Roti putih dan karbohidrat halus menguras kekuatan otot Anda.
Selama beberapa dekade, roti putih, pasta, dan karbohidrat halus lainnya telah menjadi bagian kenyamanan dari banyak hidangan. Makanan ini telah hadir di meja makan selama beberapa generasi, memberikan rasa kehangatan dan kepuasan. Tetapi bagaimana jika makanan yang telah Anda konsumsi selama bertahun-tahun, tanpa banyak berpikir, diam-diam menguras kekuatan Anda, melemahkan otot-otot Anda, dan membuatnya lebih sulit untuk bergerak bebas? Banyak lansia cenderung berpikir bahwa kehilangan mobilitas secara bertahap dan rasa berat di kaki mereka adalah bagian alami dari proses penuaan. Meskipun benar bahwa usia memengaruhi tubuh kita, banyak yang tidak menyadari bahwa makanan yang mereka makan setiap hari justru mempercepat penurunan ini. Diet harian mereka mungkin berkontribusi pada masalah yang mereka alami. Masalah dengan karbohidrat halus terletak pada cara mereka diproses. Berbeda dengan biji-bijian utuh, yang mempertahankan serat, vitamin, dan mineralnya, biji-bijian yang diproses kehilangan nutrisi esensial ini meninggalkan kalori kosong saja. Ketika Anda mengonsumsi sepotong roti putih atau semangkuk pasta, tubuh Anda dengan cepat mengubahnya menjadi gula, menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang cepat. Meskipun ini mungkin memberikan lonjakan energi sementara, itu hampir selalu diikuti dengan penurunan tajam, meninggalkan Anda merasa lelah, lesu, dan lemah. Seiring waktu, siklus lonjakan dan penurunan gula darah ini memberikan dampak serius pada otot Anda. Ini mengurangi daya tahan mereka, membuatnya lebih sulit untuk melakukan gerakan yang paling sederhana sekalipun. Selain itu, konsumsi karbohidrat halus yang berlebihan memicu peradangan kronis, yang merupakan salah satu penyebab utama di balik kelemahan otot dan mobilitas terbatas. Peradangan kronis mengeras pada sendi, mengurangi kekuatan otot, dan membuat tubuh terasa lebih berat dan kurang gesit. Kabar baiknya adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan. Dengan memilih karbohidrat utuh yang tidak diproses daripada pilihan yang diproses, Anda dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan, tingkat energi, dan mobilitas Anda secara keseluruhan. Bijian utuh, seperti nasi merah, quinoa, dan oat, tidak hanya memberikan energi yang tahan lama tetapi juga membantu mengurangi peradangan, memberi tubuh Anda nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap kuat dan bergerak. Ini adalah perubahan kecil yang dapat memberikan dampak jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Seperti yang telah kita jelajahi hari ini, membuat penyesuaian sederhana pada diet Anda dapat memberikan dampak yang mendalam pada kekuatan, mobilitas, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Dengan mengurangi natrium, mengurangi karbohidrat halus, dan memilih makanan yang kaya nutrisi, Anda dapat membantu melindungi otot dan sendi Anda, serta mendapatkan kembali energi dan kebebasan untuk bergerak dengan mudah. Jadi, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Apakah ada perubahan spesifik yang Anda ingin lakukan dalam hidup Anda? Mungkin memilih biji-bijian utuh daripada karbohidrat halus atau mengurangi asupan natrium. Apapun itu, kami ingin mendengarnya. Silakan beri komentar di bawah dengan satu hal yang telah Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkannya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami. Dukungan Anda membantu kami untuk terus memberikan konten berharga yang dapat meningkatkan hidup Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami menantikan untuk mendengar dari Anda di komentar.